Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di podcast Ngobrolin Hidup, karena hidup banyak cerita, yuk obrolin aja. Hai teman-teman semua, baik lagi bareng aku Faris. Udah lama ya rasanya nggak nge-podcast dan menyapa kalian. Semoga kalian selalu sehat dan diberi kemudahan di setiap langkahnya. Jadi di episode kali ini ya, kita akan membahas suatu tema yang belum pernah kita bahas nih di episode-episode sebelumnya, yaitu terkait perjalanan merintis bisnis. Jadi, ada berat ya kedengarannya, tapi harapannya nanti banyak hal nih yang bisa kita dapatkan dari entah nanti yang masnya sharingkan ataupun hal-hal lainnya gitu ya, entah untuk kita yang sedang merintis bisnis atau yang mau mencoba di bidang ini. Soalnya lumayan seru sih, tapi ya itu sih pasti banyak banget struggle-nya. Nah, sama siapa sih kita akan membahas terkait tema ini? Yap, kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Mas Imam Ma'rif, yang merupakan founder dari Ma'rif Konveksi. Nah, nanti Mas Imam ini akan sharing terkait bisnisnya, terkait perjalanannya, terkait ya hal-hal yang dia rasain gitu ya selama dia menjalani bisnis ini. Nah, mungkin kita bisa nih kenalan dulu ya. Hai Mas Imam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Boleh nih Mas, mungkin kenalan dulu Mas Imam. Siapa, terus dari mana gitu deh Mas. Bebas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Ma'rif, biasa dipanggil Imam. Dulu saya lulusan dari Undip, Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Kesehatan Lingkungan. Kalau aslinya saya dari Sumowono, daerah Candi Gedong Songo, kalau tahu. Itu lereng Gunung. Ya, Semarang, lereng Gunung Ungaran. Tepatnya di Kabupaten. Terus saya lulus dari Undip itu tahun 2016. Mas lulus, aku masuk. Pernah ketemu ya? Iya, nggak pernah ketemu. Padahal depan fakultas ya Mas, kan FKM sama FSM. Berarti Mas lulus 2016 gitu ya? Iya, lulus 2016. Oke. Nah, pas lulus itu berarti udah punya bisnis ini atau gimana Mas? Sudah, saya merintis mulai tahun 2015. Oh, 2015 berarti Mas masih kuliah dong? Iya, masih kuliah. Oke. Nah, gimana mesti Mas ceritanya awalnya kayak gitu? Kenapa terbentuknya bisnis ini gitu? Apalagi Mas Imam kan pas itu masih kuliah gitu ya? Saya usaha itu pertama karena modal kepepet. Ya, maksudnya gimana tuh? Jadi pengen punya penghasilan sendiri, pengen cari uang jajan sendiri, bayar kuliah sendiri tanpa membantu orang tua gitu. Mantap. Itu kan saya kan masuk kuliah tahun 2012. Itu jalurnya UM. Oke, I see. Nyari jalur bidik misi gitu belum rezekinya. Terus itu jalur paling terakhir sendiri UM. Itu lumayan tuh, cuma UM dulu tuh sama sekarang beda ya. Oh, beda. Itu kan nggak pakai apa UKT kayak gitu. Pas zaman dulu kan apa namanya, bayarnya cuma uang gedung sama per semester, itu nggak ada UKT-nya, jadi nggak terlalu mahal seperti sekarang kayak gitu. Tapi ya udah lumayan sih dulu. Terus dari awal kuliah itu saya memang pengen pertama nyari beasiswa, terus yang kedua itu pengen jualan ya gitu. Nah itu karena dulu waktu PMB gitu kan banyak
materi-materi lah tentang Iya, benar. seputar pendidikan ya gitu. Terus Undip kan juga pengen apa namanya punya alumni yang katanya tuh komplit ya gitu. Benar-benar. Salah satunya entrepreneur gitu ya Mas. Ya, tingkatan ada komunikator, ada apa lagi ya? Lupa aku tuh. Pokoknya salah satunya entrepreneur. Ya ada entrepreneur juga gitu, ada leadership juga gitu. Saya itu sih pengen apa namanya menghasilkan uang sendiri ya, salah satunya dengan jualan selain dari beasiswa ya. Ini semester 1 saya mencari beasiswa mulai dapat juga dulu. Terus untuk jualannya sendiri yang memang background saya sebenarnya nggak ada sama sekali ya, karena SMA juga apa namanya belum pernah namanya jualan sendiri itu belum pernah. Dulu sekolah terus pulang ngaji ya gitu kan. Dulu kan saya sekolah kan sambil ngaji gitu di Salatiga. Jadi ya katanya kayak gitu, pulang sekolah ngaji udah kayak gitu. Jadi nggak ada background bisnis sama sekali. Terus saya keterima beasiswa. Nah, beasiswanya yang saya ikutin tuh alhamdulillahnya mendukung banget ya gitu, ada pelatihannya. Namanya beasiswa Karya Salimah 4. Iya. Mungkin ada yang pernah dengar. Tahu Mas. Beasiswa itu ada pelatihannya juga, ada pelatihan tentang leadership, ada pelatihan tentang entrepreneur, ada pelatihan tentang teknologi for Indonesia kayak misal bikin riset gitu. Nah, saya lebih condong ke yang entrepreneur. Nah, dari pelatihan itu mulailah benar-benar apa namanya punya niatan dan action ya gitu. Makanya saya mulai semester 3 sih itu kalau salah. Mulai jualan pulsa pertama. Dulu kan belum zamannya belum ada booming banget WhatsApp. Jadi dulu masih lewat SMS, telepon gitu. Oke. Dulu saya pertama pulsa tuh, jualan pulsa, terus lumayan. Jadi namanya usaha itu harus apa namanya punya ciri khas lah. Ada sesuatu kayak gitu. Nah, saya jualan pulsa juga ada beberapa trik yang bikin laris ya gitu. Dulu kita megang beberapa kelas tuh lumayan tuh bisa buat uang jajan. Jualan pulsa itu mulai semester 3. Terus di beasiswa ada pelatihan tentang entrepreneur. Saya ikut, kan kalau di KS sendiri setiap camp itu diminta bikin proposal ya. Oke. Proposal kayak PKM gitu. Bikin proposal, lolos, terus alhamdulillah dapat juara 1. Terus didanai juga dari dulu kerjasama sama Bank OCBC namanya. Berarti ini Mas yang diikutin lomba ini berarti yang sekarang berjalan yang mana? Oh, beda lagi. Dulu sama teman-teman. Oke, berarti bertahap ya. Ya, jadi bisa sampai saat ini ya itu melewati beberapa proses gitu. Dulu juara 1, terus dapat pendamping juga namanya ya coach kayak gitu ya. Itu dari coach itu belajar banget. Terus dari coach malah dikasih bisnis lagi itu sama coachnya, kasih usaha travel ya. Jadi kayak travel ya, modelnya pemesanan tiketing. Dulu Traveloka belum terlalu booming juga dulu. Traveloka, tiket.com tuh pas zaman saya tuh belum terlalu. Masih belum ya. Jadi dulu usahanya pulsa, terus tiketing, terus usaha itu ya sama teman-teman itu jualan sabun cuci tangan dari pelepah pisang. Gitu. Berarti melalui beberapa tahap ya. Oke. Berarti ya. Jadi nggak langsung lah kayak gitu. Oke, aku dapat poinnya. Berarti awal mula kenapa Mas Imam itu akhirnya terjun di bidang bisnis karena yang pertama pingin mandiri, ya nggak sih Mas? Pingin punya penghasilan sendiri meskipun kita masih kuliah kayak gitu ya. Yang kedua juga ya karena the power of kepepet ya Mas, bisa jadi ya. Biar nggak ngerepotin juga orang tua.
gitu. Dan untuk menjalani bisnis yang sekarang pun Mas Imam itu melalui proses gitu, kayak ada beberapa bisnis sebelumnya yang dia lewatin hingga pada akhirnya ke bisnis ini gitu. Nah, kan tadi Mas Imam ngelewatin beberapa bisnis nih Mas. Nah, kenapa sih Mas bisnis yang sebelumnya itu berarti masih berjalan apa udah enggak? Udah enggak ya, dan sekarang berarti fokus di yang ini ya, yang Ma'arif konveksi ya? Iya. Nah, why itu Mas? Kenapa tuh Mas pada akhirnya fokus ke satu tuh? Atau emang ada efek dari, itu kan karena kelompok ya atau gimana tuh? Dulu awal usaha konveksi itu tahun 2015 bulan Januari. Itu awal karena saya dulu dipilih menjadi ketua organisasi di lembaga FKM ya, lembaga riset kayak gitu. Nah, dulu yang mengurus seragam tuh ketua lembaganya. Berarti masih Imam sendiri dong. Terus saya, kan saya orangnya agak kepo ya. Nah, terus saya nyari konveksi, terus tanya macam-macam gitu. Terus malah ditawarin tuh sama yang punya konveksi, apa mau jadi marketingnya sini Mas gitu. Oh ya boleh, ntar saya kasih fee Mas gitu. Nah, terus itu saya mulai promosi ya gitu, lumayan tuh. Kebetulan saya juga kenalan beberapa ketua juga kan kayak gitu. Nah, berawalnya dari situ. Tapi itu masih hanya pulsa masih jalan, terus usaha masih jalan, yang hands juga masih jalan kayak gitu. Oke. Berarti yang di sini masih sampingan ya Mas, tapi pada akhirnya malah jadi fokus utama ya untuk jadi pekerjaan ini ya. Jadi itu berjalan mulai 2015, terus ya itu lika-likunya lah kayak gitu. Namanya jasa kan harus menyajikan servis yang terbaik kayak gitu. Namanya masih ngikut orang juga, kadang ada yang bermasalah, ada yang telat juga kayak gitu. Itu yang dulu sering jadi evaluasi lah waktu kerja sama teman itu yang punya konveksi. Tapi kenapa konveksi Mas? Maksudnya kenapa nggak bidang yang lain gitu loh? Apakah Mas Imam tuh suka gitu loh, maksudnya di bidang jasa ini, atau ada faktor yang lainnya gitu? Mungkin kenapa nggak makanan atau yang lainnya gitu Mas? Itu ngalir aja sih. Ngalir. Pokoknya dulu tuh ada kesempatan sama ada peluang kayak gitu, saya coba. Nah, ada poin penting nih buat teman-teman semuanya, kalau misal kita ada kesempatan, ya udah kita coba ambil aja gitu. Apalagi kesempatan itu adalah hal yang positif ya gitu. Kayak kenapa sih nggak kita ambil daripada kita banyak berpikir ya gitu ya. Entah pada akhirnya kita berhasil atau enggak, tapi setidaknya kita udah nih nyoba dulu kayak gitu loh. Daripada kita nggak sama sekali nyoba, yang ada nanti kita kayak menyesal tapi kayak zone gitu loh. Jadi ya nggak ada salahnya gitu untuk mencoba. Nah itu tuh hal positif yang Mas Imam berikan kepada kita semua gitu ya. Oke, berarti Mas Imam tuh milih bisnis karena suka ya Mas? Ya. Dulu awalnya memang saya tuh gimana kayak gitu feeling sih. Kayaknya enak kayak gitu ya. Maksudnya jualan kayak gini tuh enak kayak gitu. Awalnya kan cuma kayak maklar gitu loh. Maklar terus lama-lama kok seneng, terus maunya enjoy aja lah dilakuin gitu. Terus saya tuh kalau emang udah seneng ya selalu melakukan semaksimal mungkin gitu. Ya benar sih. Dulu wirawiri, kadang ikut bantuin packing juga tuh, waktu masih kuliah tuh ikut bantuin packing juga kadang gitu. Itu sambil belajar sebenarnya saya sih. Sampai proses tahapannya gimana sih di konveksi gitu. Saya lakukan semaksimal mungkin itu. Terus ya sebenarnya dulu dibilang suka tuh awalnya sih nggak juga. Tapi ngalir aja sih gitu. Oke, berarti karena ngalir itu. Berarti Mas Imam belajar demi sedikit nggak sih Mas? Karena kan konveksi itu banyak banget ya hal yang harus diurus gitu. Kayak mungkin berarti penjahitnya Mas Imam sendiri. Maksudnya Mas Imam punya penjahit sendiri di kantor atau masih kayak kolaborasi gitu Mas? Kalau sekarang udah punya.
sekarang udah punya kayak gitu ya. Itu kan banyak banget hal yang apa ya Mas Imam urus sendiri ya, atau ada timnya juga Mas? Ya sendiri, semua sendiri. Sendiri, Maksudnya semuanya sendiri. dulu itu bertahap sih. Oh bertahap. Jadi saya ikut orang tuh sampai tahun 2016 akhir. Jadi 2 gitu. Terus saya kan lulus juga 2016 akhir, terus konsultasi sama aku, konsultasi Pak gini ya. Nah kamu ke depan tuh pengen punya brand atau masih brand produk atau pengen punya konveksi sendiri ya gitu ya. Saya ke depan sih pengennya punya konveksi sendiri, ya udah belajar pelan-pelan kayak misal belanja kain sendiri, kemudian dilempar ke penjahit, nyari penjahit di apa namanya daerah yang rumahan kayak gitu. Nah belajar dari situ sih. Jadi Mas Karena ini dulu gimana? Kenapa? Lanjutin dulu Mas. Dulu sempat ada problem juga sama konveksinya kayak gitu. Kayak sering telat, kemudian hasilnya nggak sesuai gitu. Nah. Oke. Ya bener sih Mas, kalau misalnya konveksi itu lumayan ribet gitu ya. Soalnya kebetulan aku juga pernah punya ya semacam bisnis gini lah Mas. Tapi sekarang lagi aku hold dulu kayak gitu loh. Karena banyak banget hal yang perlu diurus, apalagi ketika kelompok kayak gitu ya. Kelompok tuh kayak nyatuin pemikiran beberapa dan apa ya, mungkin prioritasnya belum yang sama, jadinya ya gitu nggak jalan, kayak beda banget. Kayak Mas Imam kan udah fokus satu gitu ya, dan emang menurutku udah cocok, maksudnya udah suka ya gitu loh, akhirnya ya udah jalannya lebih enak kayak gitu. Nah Mas Imam ini berarti belajar sendiri kayak gitu ya Mas, tetap punya mentor gitu nggak Mas? Iya tetap, tapi konsultasi cuma sekarang jarang banget sih, paling kalau ketemu dua ngobrol. Mentornya dapat di mana tuh Mas, maksudnya Ya, berawal dulu dari lomba itu, terus dari camp juga di beasiswa itu. Sama teman-teman juga, teman-teman yang punya usaha juga kan sering sharing juga. Kalau ada problem gimana sih ya gitu. Ya memang penting banget sih kayak apa teman buat sharing atau ikut apa namanya ikut komunitas yang masih sejalur ya, sejalur sama bidang entrepreneur ya, itu penting banget menurut saya sih. Buat saling support, buat sharing juga ya Mas, ketika kita buntu kita oh iya mereka udah punya pengalaman, jadi kayak oh ya kita bisa belajar nih hal-hal baru dari mereka gitu, mungkin yang belum kita lakuin atau mungkin yang kita lakuin tapi ternyata belum berhasil, mungkin mereka punya resep sendiri kayak gitu ya Mas ya. Oke. Nah gini Mas, konveksi itu kan banyak ya Mas, maksudnya kayak ada konveksi A, B, C, D, E gitu, dan itu kan pasti masing-masing konveksi punya ciri khas masing-masing ya gitu ya. Dan bidang konveksi ini kan kalau bisa dibilang kayak di lautan merah ya gitu ya Mas, kayak udah banyak loh pesaing-pesaingnya. Nah gimana sih caranya Mas Imam gitu ya buat tetap berkembang gitu loh, apalagi ini udah masuk tahun ke-7 dong ya Mas, iya nggak sih? tahun kan? ke-7 Keren loh, ini loh udah 7 tahun baca. Gimana tuh Mas? Kalau menurut saya tuh yang penting inovatif, terus jaga kualitas, terus gimana ya sama customer tuh ya tetap apa namanya melayani dengan baik gitu ya. Emang kayak gitu proses sih Mbak. Soalnya kayak dulu waktu belum punya admin tuh masih keteteran juga balasin chat, harus belanja kain macam-macam gitu kan, kadang slow respon banget kalau sama customer kayak gitu. Tuh keteteran tuh akhirnya nambah bagian apa admin kayak gitu. Dulu ya bertahap sih Mbak. Dulu awal mulai itu pertama 2 orang. 3 orang, penjahitnya tuh 2, terus tukang potong 1. Itu masih wirawiri tuh, masih belanja kain sendiri macam-macam. Terus lama-lama keteteran, desain sendiri juga. Terus nambah lagi karyawan tuh bagian apa namanya, bagian desain, terus sama bagian running yang biasa wirawiri itu. Terus setelah itu nambah lagi bagian admin gitu. Itu bertahap sih, kayak karyawan dulu yang awalnya 2 yang jahit, terus nambah lagi jadi 3, nambah 4,
Alhamdulillah sekarang ada 15 orang kayak gitu. Masya Allah, keren Mas. Berarti itu udah terbagi di beberapa posisi gitu ya, kayak admin sama di IG juga ya Mas ya. Karena aku lihat IG-nya juga lumayan bagus tuh Mas. Sebenarnya keren sih, kayak gak cuma kita ngejual produk, tapi kayak ada sisi brandingnya juga ya, kayak share informasi, ada konten-kontennya juga. Berarti itu yang megang udah karyawannya Mas Imam gitu ya? Jadi di kantor tuh ada 3 orang. Itu ada desain sama marketing. Oke. Berarti marketing sendiri, desain sendiri gitu ya Mas ya? Admin sendiri. Ya, oke. Dan itu ada kesenangan sendiri nggak sih Mas ketika kita bisa apa ya? Itu kan jatuhnya kayak kita juga membantu mempekerjakan orang gitu ya Mas, kayak bisa loh kita membuka lapangan pekerjaan. Kalau dari dirinya Mas Imam sendiri ada kebahagiaan tersendiri nggak Mas? Ya memang dari dulu saya pengen sih, saya pengen membuka lapangan kerja, pengen ikut apa namanya kayak ini loh kontribusiku ke masyarakat, kontribusiku ke negara kayak gini, bisanya kayak gini gitu. Oh, keren. Walaupun masih belum apa-apa ya, tapi ya emang kayak gitu proses ini. Iya sih Mas, semuanya ya berproses gitu ya, apalagi kayak Mas Imam yang emang basically maksudnya belum ada, keluarganya Mas Imam berarti belum ada yang di bidang bisnis ya Mas? Bapak Ibu tani semua. Ya, kan? Maksudnya kayak belum ada yang bisnis, terus pada akhirnya Mas Imam terjun di bisnis ini, dan pasti banyak banget sih struggle-nya gitu. Berarti kayak numbuhin mental bisnisnya tuh lumayan kuat ya Mas ya. Nah gimana sih Mas caranya ya biar kita tuh terbentuk gitu loh mental bisnis, karena menurutku tuh buat terjun di bidang bisnis tuh lebih sulit kayak gitu loh Mas, karena apa ya, ketika kita lagi di bawah tuh benar-benar harus bisa move ke atas ya gitu loh. Pas di atas ya kita harus benar-benar biar stabil, ataupun ke atas lagi kayak gitu. Kalau dari Mas Imam sendiri gimana Mas caranya Mas? Menurut saya itu menumbuhkan mental ya. Itu penting punya tujuan yang jelas aja sih. Tujuan yang jelas, terus ya kita pasti nanti bisa apa namanya berjalan sesuai tujuan itu. Terus ya yang selalu support itu ya tujuan itu. Tujuan akhirnya apa sih gitu. Tujuan apa namanya, mau usaha itu apa sih gitu. Yang selalu saya ingat sih ya. Kadang ada kalanya misal lagi banyak gitu, itu ya pasti down juga, tapi selalu diingat lagi, oh ini belum seberapa gitu, ini masih udah sejauh ini, masa mau menyerah sih. Oke. Berarti apa ya, tujuan sama pandangan kayak aku udah sampai sini loh, masa iya sih mau mundur lagi gitu ya Mas. Itu yang jadiin Mas Imam bertahan sampai sekarang ya. Betul sekali kayak gitu. Mau buka cabang nggak Mas selain di Semarang? Kalau cabang, kalau saya sih sebenarnya pengen membesarkan usaha aja sih. Soalnya sekarang itu saluran distribusi udah mudah, ngirim kemanapun ya gitu juga terjangkau gitu. Saya juga sering ngirim ke Manado, ngirim ke Aceh, ngirim ke Manokwari, ngirim ke Sorong gitu. Dan harganya juga sekarang itu jasa apa namanya ya, yang pengiriman tuh namanya jasa apa? Ekspedisi ya. Ekspedisi ya. Udah bersaing banget harganya. Kayak ngirim ke Aceh ya, itu per kilo paling 9.000 gitu. Kan murah kan. Jadi rencananya pengen ngebesarin aja ya Mas yang di Semarang ya, dan pusatnya di Semarang, tapi ngirimnya bisa kemana-mana gitu ya? Ini bisa kemanapun gitu. Oke, buat para pendengar mungkin bisa nih apa ya, buat di apa ya, colek kalau misal kalian butuh untuk jahit ataupun
organisasi kan biasanya kayak bikin baju PHD apa ya Mas? Ya PHD ya? PDH ya, sorry. Nah kayak baju PDH ataupun baju yang lain-lainnya, nah itu nanti bisa banget tuh kalian kalau misal butuh hubungi nih Ma'arif Konveksi. Nanti juga bisa aku cantumin buat Instagramnya, ada di link deskripsi gitu. Mungkin kalian nanti bisa tengok dulu karena pastinya untuk kualitasnya terjamin gitu ya Mas. Kalau motonya sendiri apa Mas? Aku belum tanya nih moto dari Moto. Berarti ini namanya Mas gak sih Mas? Ma'arif Konveksi, iya kan? Imam Ma'arif. Oh, bukan bukan karena namanya Mas ya? Karena namaku. Oh, karena Mas. Oke. Lanjut. Gimana? Orang sebenarnya saya kurang kreatif. Bisa. Makanya ya nama saya ya udah namanya Imam Ma'arif aja gitu. Mas, kadang nama juga ada keberuntungannya gitu. Iya benar. Bisa. Makanya nggak saya ubah, tetap sama aja kayak gitu. Apa sih Mas, maksudnya nama brand juga kalau bisa kan mempermudah, apalagi nanti ini bisa jadi pengingat punyanya Mas Imam Ma'arif. Jadi gimana Mas untuk motonya sendiri? Kalau moto hidup itu apa ya? Ya agak melain sih. Bergeraklah karena di dalam gerak ada berkah. Itu dulu dapat dari Ustadz saya. Pokoknya ya harus terus bergerak, jangan sampai mager kayak gitu. Tapi nanti langkah ada berkahnya kayak gitu. Kalau moto usaha ya sebenarnya pengen melayani dengan baik aja sih ke customer. Jangan sampai customer itu kecewa, jangan sampai customer kapok kayak gitu. Kalau visi usaha ya bisa menjadi salah satu perusahaan garment terpercaya se-Jawa Tengah kayak gitu. Amin. Se-Indonesia lah Mas. Iya. Yes. Balik lagi ya Mas, ngomongin tentang perjalanannya Mas Imam buat ngebangun Ma'arif Konveksi ini. Pas di awal-awal pasti kan banyak struggle-nya ya Mas. Ada nggak sih Mas titik terbawahnya dari si Ma'arif Konveksi ini gitu loh, yang itu tuh jadiin satu langkah buat ya seperti sekarang ya gitu loh Mas? Ada nggak? Titik terbawah tuh kalau di komplain customer sih. Di komplainnya gimana tuh Mas? Maksudnya salah atau gimana tuh? Ya, dulu pernah waktu masih reseller ya. Waktu masih reseller itu buat jaket KKN. KKN Undip kok Mas? Udah ya KKN Undip. Okay. Itu pas saya semester 8 kayaknya. Itu ngirimnya aja tengah malam jam 11 kayaknya. Padahal mau dipakai upacara itu masih 2 hari atau 3 hari. Tapi harus segera dibagikan. Aku ngirim sendiri. Tapi nggak saya cek, kan emang udah terima beres ya. Ternyata pada kesempitan semua jaketnya. Ukurannya gitu. Ukurannya. Padahal yang datang orang banyak gitu. Yang datang itu koordinator tiap desa, kordesnya, terus mungkin sama bendara sama sekretaris tiap desanya itu. Sedangkan saya sendiri itu. Jadi kita mungkin ada 20-an orang. Terus dimarah-marahin tuh sama orang banyak itu, saya sendiri. Oh, ya Allah. Tapi hal itu yang jadiin semangat lagi gitu ya Mas ya? Iya. Iya. Akhirnya saya bawa. Gimana? Ya kayak gitu, pinter-pinternya itu sih harusnya. Pinter-pinternya bernegosiasi ya. Akhirnya saya bawa lagi, saya perbaiki. Terus saya kirim, pokoknya maksimal itu sebelum upacara. Jadi direvisi gitu Mas ukurannya?
diperbaiki lengannya. Oh, oke. Berarti Yang itu pas kesempitan itu ya? Kesempitan lengannya. Oke. Berarti pas itu sempat ikutnya kayak itu komplit banget sih ya Mas. Soalnya ukurannya bener-bener sempit ya. Tapi itu jadiin kayak buat oke, nggak apa-apa, kita coba lagi ya gitu mungkin ya Mas ya. Berarti itu pas awal-awal banget ya? Pas awal-awal Iya, banget. awal-awal banget. Ya masih setahunan berjalan lah, 1 tahun setengah. Oke. Selain itu ada nggak Mas? Mungkin dari diri dalam dirinya Mas Imam sendiri gitu. Itu kan kayak dari teknis gitu ya. Tapi kalau dari Mas Imam gitu mungkin sempat ada lihat teman-teman yang lain atau gimana gitu Mas? Paling kadang itu sih kayak melihat teman-teman yang udah kerja di perusahaan besar kayak gitu, kok kayaknya enak ya gitu. Kayaknya nyaman banget ya gitu. Terus saya mikir-mikir lagi gitu. Setiap orang tuh punya kesempatan masing-masing ya, terus punya jalan rezeki masing-masing gitu. Terus ya saya pikir-pikir lagi ya gitu, akhirnya ya yang biasa aja gitu. Saya tuh orangnya slow sih, mesti nggak terlalu mikir yang sepanang banget atau enggak kayak gitu. Iya Ya sih. paling sepintas doang kayak gitu. Ya, emang mungkin jalan rezekinya saya lewat sini. Terus juga saya udah nyaman aja sih, maksudnya kayak gini tuh ya bisa meluangkan waktu lebih juga, bisa mengatur waktu sendiri juga. Maksudnya kerja jam berapapun juga bisa diatur lah kayak gitu. Misal emang lagi produk banget ya bisa sambil cicil malamnya gitu juga bisa gitu. Berarti Mas Imam full ini ya Mas, urus ini konveksi ini ya? Berarti nggak kerja ya? Nggak kerja. Ya masih kerjanya ini. Iya maksudnya dia kerjanya bisnis sendiri kan ya? Iya. Masih nggak nyampe kerja di mana gitu enggak. Enggak kan ya, fokus satu gitu ya Mas. Dan itu berarti ikutnya sejak kuliah ya Mas? Belum sempat kerja di tempat lain ya? Belum. Masih nganggur ijazah. Ya, tapi keren loh Mas, maksudnya dari kuliah gitu loh udah punya penghasilan sendiri gitu loh. Apalagi ketika ada struggle bisa ngelewatin gitu. Kayak ya jarang-jarang sih dan keren banget ya gitu sampai bertahan 7 tahun dan harapannya sampai long kapan tahun ya gitu ya Mas. Sampai punya anak-anak kayak gitu, anak-anak konveksi di manapun lah. Tapi ada rencana buka selain bidang konveksi nggak Mas? Kalau tadi kan ininya besarin ini ya, tapi kalau bidang lain ada rencana nggak? Kalau saya fokus ke fashion dulu saat ini sih. Jadi kayak walaupun usaha lain tapi masih fashion nih. Ya ini udah masih sih, cuma ya belum berapa kayak gitu. Bikin fashion untuk cewek gitu ya baru mulai merintis juga gitu. Cuma kayak gitu kan harus belajar lagi. Jadi emang setiap bisnis tuh punya trik masing-masing sih gitu, dan butuh waktu juga buat belajarnya gitu. Berarti ini masih gitu. Itu ya Mas, kayak pembuatan dari itu ya, misal kaos atau baju-baju yang pesan gitu ya, atau bisa jenis yang lainnya? Kalau saya sekarang merintis brand sendiri juga. Oh ada brandnya. Apa tuh Mas? Keren. Namanya Ikima. Oh Ikima. Itu apa? Kaos gitu? Atau gimana? Fashion buat cewek sih, jadi kayak bikin kaos, hoodie, sweater, blus, terus hanging wallet, terus outer kayak gitu. Oke, berarti lebih ke pingin apa ya Mas? Ada brand sendiri gitu ya Mas ya dari konveksi ini gitu ya. Oke. Mantap, keren. Masya Allah. Memanfaatkan SDM yang ada aja sih, kan udah punya mesin juga, udah punya penjahit juga gitu ya, cobalah bikin produk sendiri. Keren Masya Allah. Kayak apalagi Mas Imam kayaknya orangnya lebih santai gitu ya, kayak ya udah jalan-jalan aja gitu ya Mas, nggak terlalu memikirkan banget gitu ya nggak sih Mas? Iya. nggak terlalu sepanang tuh enggak sih, yang penting jalan gitu.
ya pasti juga namanya apa ya, usaha tuh punya rintangan masing-masing. Nah, nggak bisa disam. Oke. Nah, kalau semisal selama ini berjalanannya bisnis ini sih ya Mak, itu tuh customer datang sendiri atau dari Mas Imam tuh juga punya usaha nih buat kayak ngajak kerja sama perusahaan A, B, C, D gitu Mas? Apalagi tadi kan udah sempat Kalau Manado dan lain-lain ya. kalau usaha ini sih datang sendiri. Jadi kayak semisal ya sebenarnya namanya usaha tuh punya apa ya, kita punya media buat marketingnya. Kayak Instagram ya coba diiklanin, terus semisal punya web itu harus ya coba diiklanin juga pakai Google Ads kayak gitu. Terus punya database customer, coba gimana sih biar customer tuh tetap apa namanya repeat order di kita, gimana sih kayak gitu sih. Itu yang play ya datang. Oke, berarti untuk selama ini customer banyak yang datang gitu ya Mas, ya datang sendiri gitu ya, belum ada ngadain kerjasama ke yang lainnya ya. Nah, ada juga misal yang dari Kalimantan ya, dari Institut Kalimantan, dia tuh sering ngajuin proposal yang gitu. Jadi ngajuin proposal ke sana, nanti saya juga harus ada feedbacknya ya gitu, kayak sana juga bantuin promosi gitu, buat feedbacknya konveksi ke gitu ke customernya gitu. Jadi kita ngasih potongan harga, bantu promosi. Oke, mantap. Nah, aku kayaknya lumayan tertarik nih Mas sama marketingnya dari timnya Mas Imam sendiri kayak gitu. Berarti kan kalau semisal kita punya usaha tertentu kan apa ya Mas, cost yang paling banyak tuh selain dari produksi di marketing, ya nggak sih Mas? Ya kan ya, kayak mungkin ngeluarin apa ya, ads ataupun yang lain-lainnya. Nah, kalau di timnya Mas Imam sendiri untuk marketingnya berarti apa aja tuh Mas? Selain di IG, ada di Facebook juga kah atau punya website sendiri? Website ada. Kalau Facebook dulu pernah iklan tapi nggak ada hasil gitu. Jadi kan setelah habis iklan kita evaluasi. Ini customer datangnya kebanyakan dari mana nih? Ya kita sih sebenarnya mencoba berbagai macam cara ya. Ternyata ya ini efek di sini ya, kita telatenin. Oke, berarti selama ini dari IG sama website aja Mas? Iya, IG sama website. Dan kebanyakan nyantolnya di mana tuh Mas? Kenapa? Kebanyakan customer datangnya dari IG atau dari website? Kebanyakan saya ini dari Instagram sama dari kayak apa namanya rekomendasi kita pernah pesan di sini, oh dulu pesan di mana, pesan di Ma'arif gitu, terus temennya pesan. Oke, berarti dari apa ya Mas, mulut ke mulut juga ya, misalnya dari orang ke orang yang udah pernah order di konveksi ini gitu ya. Kayak gitu. Mantap. Oke, keren. Nah, kalau semisal dari Mas Imam sendiri, goals-nya berarti tadi ya, pengen punya brand sendiri sama ngebesarin konveksi ini gitu ya? Ya, benar. Oke, sip, mantap. Aduh, banyak banget nih hal yang udah kita diskusiin ya sama Mas Imam, dan tentunya sangat menginspirasi ya, apalagi kayak dari Mas Imam yang coba-coba kayak juga kepepet, kayak pingin mandiri, nggak pada akhirnya alhamdulillah sekarang udah mandiri gitu ya, tapi juga pingin punya mimpi lagi nih, salah satunya ya tadi udah sempat terwujud juga, yaitu udah bisa memperkerjakan orang lain gitu ya. Itu kayak bagiku sendiri itu kayak kebahagiaan tersendiri sih ketika kita bisa berbagi kepada orang lain gitu. Nah, last but not least nih Mas Imam, boleh dong kasih pesan ataupun jangan gitu lah buat teman-teman ya yang mungkin sekarang tuh lagi ngerintis bisnis gitu ya, lagi di awal-awal gitu, yang mana pasti banyak banget struggle-nya, pasti banyak banget lika-likunya, ataupun buat teman-teman nih yang pingin terjun ke bisnis tapi mereka belum mantap itu, mungkin bisa nih Mas Imam kasih apa ya, kata-kata ataupun terserah deh Mas Imam.
Buat teman-teman yang sedang membangun bisnis, pokoknya tetap semangat, pokoknya terus banyak belajar, terus jangan sampai pantang, jangan sampai menyerah, harus pantang ya. Terus kita sekarang di era digitalisasi harus terus mengikuti perkembangan zaman. Terus apalagi ya, itu sih kurang lebih, pokoknya harus melihat peluang yang ada itu apa gitu. Terus harus punya mimpi yang besar juga gitu. Oke, sip, mantap. Pokoknya intinya ada kesempatan ambil aja gitu ya Mas ya. Ada kesempatan, terus udah mantep, ya udah ambil gitu ya. dan kesempatan itu kadang seringnya nggak datang 2 kali sih. Makanya harus jeli untuk mengambil atau tidak mengambilnya gitu. Oke. Ini sedikit tamparan juga sih buat aku gitu Mas. Karena kadang kalau ada kesempatan kayak aku masih yang ya udahlah nanti gitu. Jadi buat teman-teman nih semuanya, buat pendengar podcast Ngobrolin Hidup, kalau bisa kalian punya kesempatan, apalagi kalian suka nih terhadap kesempatan itu, ya udah kalian coba aja, ambil aja, entah ujungnya seperti apa, ya udah itu adalah urusan terakhir. Yang penting kita udah mencoba. Lebih baik gagal tapi udah mencoba daripada kita tidak mencobanya sama sekali. Nah, mungkin itu aja sih dari aku sama Mas Imam. Kalau semisal nanti banyak hal yang keliru ataupun salah kata, kami berdua mohon maaf. Sukses terus ya Mas Imam buat usahanya. Semoga tujuan-tujuan kedepannya diberi kelancaran. Dan terima kasih juga udah sharing di podcast Ngobrolin Hidup. Dan buat teman-teman yang nanti mau pesen, nanti bisa hubungin Mas Imam atau IG konveksinya. Nanti aku cantumin pokoknya. Mungkin itu saja dari kami berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you in next episode.